Wah, dhewe iki mau umure piro? Rokok. Ayo Rano ya. Yuk. Semangat ya. Ya, Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang telah sudi hadir ke tempat ini, ke Desa Kertonegoro, Kecamatan Cigawa. Di Desa Kertonegoro ini ada sekitar 445 hektar keseluruhan, terbagi 8 kelompok tani. Dan potensi yang ada di Desa Kertonegoro ini, kalau area barat jalan itu bisa tanam padi, jagung. Tapi kalau di area timur bisa padi, tembakau. Bagaimana petani saat ini mencari tenaga itu sulit, Pak. Baru saja itu yang foto-foto sama Bapak itu adalah masyarakat daerah Logosari, Kecamatan Rambuji. Mumbul Sari. Tenaganya kadang kita pakai di sini untuk panen jagung, panen padi. Jadi di sini kesulitan untuk cari tenaga. Apalagi kalau sudah memasuki musim tanam padi. Biasanya kan yang tanam itu kan orang perempuan. Sekarang di desa kami itu nggak ada, Pak. Sekarang sudah orang laki-laki dan apa ya? Kita cari keluar. Karena di sini di desa kami itu banyak gudang tembakau yang menyerap tenaga kerja perempuan. Yang kedua, kapotan kami itu sudah berjalan sudah lama, cuma belum berbadan hukum. Yang terakhir dengan peraturan yang baru, katanya yang berbunyi kelompok atau gabungan itu tidak bisa dibuatkan badan hukum. Jadi kita disarankan untuk menjadi koperasi. Maka kami mengajukan ke Dinas Koperasi Kabupaten ini untuk dijadikan koperasi. Sudah berjalan 2 minggu yang lalu kita mengundang Dinas Koperasi untuk sosialisasi dan alhamdulillah kita sudah mengajukan pembuatan badan hukum dan notaris. Kemarin hari Jumat kita sudah tanda tangan pengurusnya. Jadi harapan ke depan dengan adanya koperasi ini kita bisa melayani petani bukan hanya di Kertonegoro saja. Jadi ke depan harapan kami kepada pihak pemerintah lewat Pak Joko. Iya, betul apa yang disampaikan Pak Joko tadi. Pertanian itu bukan hanya bicara tentang tenaga kerja dan petani, tapi kita menatap ke depan bahwa pertanian ini harus selalu ada untuk kesejahteraan masyarakat atau warga yang ada di Indonesia. Karena ke depan rakyat kita butuh makan. Sekuat apapun tentara kita, kalau tidak makan, tentu tidak akan kuat mengangkat senjata. Jadi petani ini menurut saya adalah pahlawan yang perlu diapresiasi, meskipun tidak diberikan jasa. Terima kasih untuk itu dulu untuk bahas sharing ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena panjenengan rakyat Jember, saya banggakan karena panjenengan semua peduli pada kebutuhan yang menyangkut kehidupan kan. Kalau kita bicara pertanian, sebetulnya kita ini tidak sebatas bicara profesi, tidak sebatas bicara pekerjaan. Jauh lebih besar dari urusan yang bergawe. Kenapa saya katakan begitu? Karena satu, pertanian menyangkut kebutuhan pokok hidup kita.
tentara aja orang mangan ya orang iso ngangkat bedil kan gitu kan. Artinya sangat pentingnya bahwa sektor pertanian itu ternyata tidak sebatas bicara nyambut gawe, tidak sebatas bicara pekerjaan kan begitu. Dan yang kedua, kalau kita bicara pertanian dari sisi lahan, kita juga bicara ekosistem, kita juga bicara lingkungan hidup, kan gitu. Karena lahan pertanian tadi mau tidak mau dia menjadi ruang hidup ekosistem kehidupan kan. Artinya sawah bisa untuk tempatnya ular, untuk tempatnya katak, untuk tempatnya kan juga. Dan semua kehidupan tadi, semua makhluk hidup tadi kan butuh ruang untuk hidup kan begitu. Dari penjelasan saya tadi sudah sangat jelas bahwa pertanian ini ternyata menempati posisi sangat strategis, sangat penting bagi kehidupan kita kan gitu. Jadi memaknai pertanian itu konsep berpikir kita harus mendasar dulu. Kalau urusan teknis, urusan kombain, urusan towing, itu sebenarnya kan bukan urusan yang susah untuk dipecahkan, kan gitu kan. Tapi pemahaman kita pada sektor pertanian ini harus mendasar dulu, sehingga dari pemahaman itu apa yang harus dilakukan. Karena pertanian tadi sangat fundamental bagi kehidupan, keberlangsungan kehidupan. Berarti yang pertama apa? Keberadaan pertanian, lahan pertanian harus tetap dijaga, kan begitu. Yang kedua, kalau kita bicara pertanian, tadi juga disampaikan bahwa ternyata hari ini cari pekerja di sektor pertanian ternyata susah, kan begitu kan. Pilihannya berarti kan harus pendekatan teknologi, kan kira-kira seperti itu. Tadi digambarkan manen pakai kombain saja per jam berapa tadi? Sudah 2 hektar. 1 hektar 2 jam. 1 hektar 2 jam. Nah, kalau pakai tenaga manusia juga berapa? Belum lagi, bisa-bisa 2 hari. Iya, 2 hari. Kan itu. Artinya pendekatannya mesti harus teknologi. Di sisi yang lain, kalau panen secara teknis, pengelolaan sektor pertanian tadi sudah bagus, sudah efisien, kan begitu. Pertanyaan yang lain, nah kalau penjualannya tidak menarik, kan itu kan. Artinya kita kan tidak sebatas bicara bagaimana produksinya bagus, kan begitu kan. Panenan tadi, hasil panenan tadi secara ekonomis seperti apa, iya kan. Yang kita butuhkan kan biaya produksi 1 hektar itu berapa, hasil akhir kita itu ngantongi duit piro, kan begitu kan. Dan kembali, sebetulnya kalau kita bicara pertanian, kita tidak cukup bicara dinas pertanian, tidak sebatas bicara petaninya, kan begitu, tidak sebatas bicara irigasinya, kan gitu. Tapi kita mesti harus bicara konsep menyeluruhnya, siapa saja, apa saja yang terkait dengan sektor pertanian, kan begitu. Nah, kalau bicara pertanian tapi kita tidak bicara bulog, kita tidak bicara penggilingan, kan juga nggak bisa, ya kan. Kita bicara pertanian tapi kita tidak bicara perbankan juga nggak bisa. Saya kembali ke depan tadi, kita bicara di sini tidak sekedar bicara urusan pekerjaan, tapi kita bicara tentang kehidupan. Jadi bagi saya petani itu adalah pahlawan kehidupan, perannya konkret. Tanpa petani ya kita semua nggak bisa hidup, kan begitu. Kan gitu kan.